Profil Jonathan Frizzy berikut ini. Jonathan Frizzy atau Ijong, aktor berusia 39 tahun ini 17 Februari kemarin resmi bercerai dari Dena Devanka setelah 9 tahun menikah dan dikaruniai 3 orang anak bernama Zack Jayden Frizzy dan Zoe Joanna Frizzy berusia 7 tahun serta Zayn Joe Frizzy berusia 5 tahun. Dalam sidang putusan perceraian, hak asuh anak jatuh ke tangan Dena Devanka dan Ijong wajib memberi nafkah 30 juta per bulan dengan kenaikan 10% tiap tahun. Namun Benny Simanjuntak, paman yang merawat Ijong sejak kecil karena orang tuanya bercerai ini keberatan dengan putusan tersebut dan akan mengajukan banding serta menginginkan Dena tidak lagi memakai nama Frizzy. Pria yang memiliki channel YouTube Frizzy Family ini usai cerai masih tinggal serumah dengan Dena dan anak-anaknya. Bagaimana kelanjutan banding Ijong atas hak asuh dan nafkah anak? Dan bagaimana cara Ijong agar tetap dengan anak? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Kita sudah bersama dengan Ijong. Ijong, terima kasih banyak sudah hadir di sini. Sama-sama, makasih. Walaupun kita tahu Ijong ini orangnya, aduh ya mungkin agak berat ya bercerita mengenai masalah pribadi. Cuman kita tanya yang general aja gitu ya. Kemarin kan sudah diputuskan bahwa akhirnya setelah panjang di perjalanannya yang terekspos media dan lain sebagainya, akhirnya udah diputusin bercerai. Kamu sendiri setelah akhirnya putusan, apa yang kamu rasakan? Yang aku rasain biasa aja. Biasa aja? Serius Kan nih toh biasa aja? juga nanti mengasuh bersama. Mengasuh bersama? Gitu, terus ya anak-anak tetap bisa ketemu sama aku gitu loh, Ya, Kak. itu yang paling penting buat kamu Iya, ya. iya. Dan kamu pada saat persidangan kan jarang datang ya, termasuk pada Jarang saat datang aku. terakhir itu memang sengaja nggak datang. Emang aku Sengaja nyari jadwalnya samain lah jadwal syuting gitu. Oh gitu, enggak sih. Emang nggak datang aja. Emang nggak gitu. datang. Iya. Kenapa? Emang Karena beneran ada syuting atau nggak bisa? ada syuting sama yang nggak datang aja. Kan udah ada yang ngurusin. Oh udah, ya. Ya, Kenapa? aku udah ada pihak yang aku percayakan untuk bicara juga gitu. Tapi sesudah putusan ini gitu, ada rencana nggak sih untuk, ya ini kan namanya memulai dengan baik-baik ya, Iya dong. datang ke keluarga masing-masing gitu untuk pamit, untuk apa gitu? Suwon aku pasti sih selalu silaturahmi aku sama keluarganya dari pihak Dena juga masih berhubungan kok. Masih berhubungan. Masih Jadi akan dong. ada rencana, tapi belum ya? Belum ada rencana. Tapi sama Dena sendiri udah ngobrol lagi? Ngobrol kan masih tinggal serumah. Iya, ngobrol gitu. apa? Ngobrol buat anak-anak Oh, dong. gitu. Iya. Anak-anak kebanyakan homeschooling. Oh gitu. Online. Termasuk pengaturan-pengaturan sudah dibicarakan. Kan kalau kita lihat kemarin hasil putusan tuh dari pihak kuasa hukum mengatakan akan ada yang dibanding juga gitu dari hasil gugatan. Iya, apakah Iya. seperti itu? Banding aja lah Kak. Ya kan? Banding aja gitu. Kita dikasih kesempatan kata hakim mau banding atau enggak. Ya diambil aja kesempatannya gitu. Kenapa enggak gitu. Misalnya ada yang nggak sesuai nanti ya diomongin aja. Oke. Ini ada artikelnya ya. Kamu akan mengajukan banding karena untuk pengambilan hak asuh anak. Kenapa sih buat kamu penting banget gitu untuk itu? Apakah bermasalah kalau itu putusannya? Aku sih sebenarnya nggak masalah sih gitu. Itu kan statement mungkin dari orang lain ya gitu. Kalau aku pribadi sebenarnya nggak masalah mau anak di aku atau Dena pun. Karena memang anak di bawah umur pasti di ibu kan. Dan juga zaman sekarang nggak boleh ada penahanan atau batasan-batasan gitu. Yang penting sih aku berharapnya Dena bisa jadi ibu yang baik dan bertanggung jawab buat anak-anak aku gitu. Toh juga nanti anak-anak bisa ketemu terus kan. Gitu. Iya. Anak-anak mah nggak ada yang namanya mantan anak Kak. Iya pasti. Mantan istri. Pasti ada. Ya tapi kadang tuh hal yang wajar nih kalau misalnya di awal-awal terutama ya bahwa komunikasi antara mantan pasangan ini jadi masih agak sedikit kagok karena ya ada hal yang nggak enak sebelum-sebelumnya terjadi. Kamu sendiri masih ada di fase itu nggak? Ngomong tuh kayak rasanya aduh gitu masih ada Oh enggak sih panas aku. gitu atau Enggak kalau aku pribadi sih aku nggak ada sih. Nggak tahu kalau dari sananya. Aku orangnya santai banget. Santai Mungkin banget. Karo juga tahu kan. nggak tahu aku. Kan kita pernah curhat waktu itu. Nggak mau dikasih tahu di sini. Kamu orangnya santai aja gitu Santai ya. aja. Termasuk obrolan nanti kalau anak pergi sama aku gitu-gitu udah diomongin. Udah kita nggak ada batasan apa-apa kok. Nggak ada batas apa-apa Nggak ada batasan apa-apa. gitu ya. Asal ngomong gitu. Ya komunikasi. Yang pasti sih kita harus komunikasi. Komunikasi. Terus katanya masalah apa sih namanya itu yang bulanan gitu. Kalau kita lihat dari hasil wawancara kuasa hukum kamu juga katanya ada keberatan mau ajuin banding juga. Emang begitu? Ada dari Enggak kamu sih, nggak kayak gitu. Makanya itu mungkin pihak-pihak teman-teman media salah mengartikan. Karena aku juga udah konsultasi sama lawyernya aku, dia nggak ada bilang seperti itu gitu. Mungkin teman-teman media salah menangkap gitu. Aku sih dari dulu sampai sekarang anak-anak sangat tercukupi, termasuk Dena dan isi-isi rumahnya gitu. Jadi
aku apalagi aku orangnya dari duluan kerja dari nol Kak, nggak ada orang tua segala macem, jadi bener-bener cari duit sendiri. Aku akan pasang badan apalagi ada anak-anak sekarang gitu. Jadi mau apapun yang diomongin sana, misalnya ada yang diminta sekian, yang aku kasih lebih dari itu kali gitu loh. Cuman maksudnya asal dipakainya sesuai dan ditanggung jawab. Ya itu kan sebenarnya masih ada berarti komunikasi yang nantinya ke depan akan Oh iya, bentuk, iya. walaupun Nanti bentuknya akan beda. diomongin kok. Nah, nanti akan diomongin gitu ya. Nggak susah ya. Gampang Nggak akan ada sebenarnya. yang gitu. Siapa tuh? Nggak ada ya. Nggak ada. Ini ada kemarin soalnya om kamu ya, Om Ben gitu yang juga diwawancara dan mengeluarkan beberapa statement. Kita lihat yang berikut. Ya kan, 30 juta kayaknya terlalu besar itu menurut saya, karena kan si Jonathan itu juga belum ada pekerjaan tetap yang menghasilkan bulanan. Jadi mungkin tadi saya makanya telepon dulu mau menghadapi kalian, saya mau tanya Jonathan dulu, ini banding nggak? Ternyata dia sudah kabarin ke Pak Bangun bahwa kita banding. Tuh. Cuman ya infonya kalau saya sih mau menekankan setelah hari ini jangan lagi Dena pakai nama Frizi, ya kan sudah diputuskan. Termasuk dimanapun jangan pakai nama Frizi, karena itu akan mengganggu banyak masalah gitu loh. Jadi nanti semacam kayak membayang-bayangi. Jadi kalau kamu sendiri sebetulnya yang diputuskan pengadilan tentang bulanan itu nggak masalah ya? Nggak ada masalah sih itu. Nama Frizi masih ada di akunnya Hah? Dena? Iya tuh nggak tahu kenapa. Enggak, maksudnya kalau kamu sendiri kan kalau Dena bilang udah mau dirubah, cuman ya proses lama. kan Proses sudah lama ya, cetak nggak tahu. Tapi teman-teman yang lain nggak lama tuh Kak. Jadi, tapi kamu maunya segera dihapus tuh nama. Oh iya enggak, itu kan nggak tahu Om Ben. Kalau aku sih bebas aja gitu. Cuman kan kalau kamu bebas kalau aja. katanya mereka di sana gitu, dia dan yang lain, kok susah gitu. Sebenarnya gampang sih. Gampang. Masa aku harus turun tangan? Ya bantuin lah. Enggak lah, aku nggak ngurusin kayak gitu-gitu. Nggak ngurusin. Nggak ngurusin. Enggak. Tapi kalau ternyata emang lama, nggak masalah. Nggak apa-apa, nggak Nggak masalah aku. juga. Tapi kalau ada yang cepat, ya kasih nomor Iya. teleponnya. Cuman kan kalau tadi Om Ben ngomong kayak gitu di apa? Media. Di media, di TV, ya wajar karena Om Ben kan orang tua aku kan gitu, pengganti papa yang udah almarhum gitu kan. Pasti orang tua pengennya yang terbaik buat anaknya gitu. Mungkin itu pembelaan dari Om Ben. Pembelaan Om Ben. Aku Itu hargain aja. Dari sisi Om Ben, tapi dari kamu sendiri ya. Ya udah yang penting Ya, yang penting sama-sama untung aja lah. Yang merugikan. Oke, ini ada kemarin kita wawancara Dena dan ini satu harapan Dena, salah satu harapan Dena gitu terhadap hubungan kalian ke depan sebagai orang tua. Kita lihat. Bisa menjaga dirinya nanti gitu. Jadi aku selalu bilang sama dia, nanti kalau kamu sampai ada apa-apa kabarin aku sama anak-anak, maksudnya ada apapun ya, in anything gitu loh, karena saat kemarin itu dia sempat sempat sakit, terus sempat masuk rumah sakit atau gimana ya, aku nggak tahu. Saya bilang kok nggak bilang gitu, bilangnya ke sahabat kita. Jadi aku bilang untuk kedepannya kalau memang kamu lagi sakit atau kenapa, apapun itu deh gitu loh, let me know gitu loh. Maksudnya Biar apa? aku akan bantu apa yang aku bisa bantu, Kak Ros. Itu harapan dia. Kamu sendiri menerima ya harapan dia itu seperti apa sih gitu menurut kamu? Ngapain ngasih tahu atau Banget tanyanya. ya, Harapan respon aku kamu. apa? Hah? Kenapa Kan dia harapan? harapannya ya sebagai bapak dan ibu gitu ya dari anak-anak. Dia berharap kalau kamu sakit atau apa tuh kamu juga ngabarin ke ibunya. Oh ngabari. Supaya mungkin ibunya bisa jelasin ke anaknya atau kalau ada yang bisa dia Enggak, bantu, dia bantu. aku waktu kemarin sakit aku ngabarin. Aku kan selalu bisa lewat Mbak di rumah gitu. Aku ngabarin selalu video call. Setiap hari aku tuh video call Oh, sama ke anak-anak. anak-anak langsung. Kalau aku kerja, iya selalu. Tapi Kalau nggak aku ngomong ada. ke ibunya. Kenapa? Nggak ngomong ke ibunya. Enggak. Iya. Iya. Kalau kamu sendiri harapannya. Mungkin kita lihat ini Dena deh, fotonya Dena kita tunjukin. Kalau kamu lihat foto ini gitu, apa yang masih kamu rasakan sih sekarang kalau ngelihat gitu? Cie, Cie. mancing banget deh. Harapan aku ya semoga bisa menjadi ibu yang tetap baik, yang pasti baik, harus baik buat anak-anak. Terus tanggung jawab, terus ya bisa menjadi teladan lah buat anak-anak aku gitu. Iya. Kamu ngelihat fotonya ini masih berasa apa sih? Yang mana sih fotonya? Mana fotonya kok hilang? Itu tuh di belakang. Maksudnya perasaan apa yang masih ada, lelah kah gitu? Cie, atau mancing masih banget deh kesel? Rumpi. Enggak, biasa aja deh. Gitu ya, biasa Gitu aja ya? buat kamu ya. Iya. Jadi ke depan kalau skala deh hubungan kamu, komunikasi itu kan akan terus ada gitu karena dia ibunya. Harus dong pasti Harus ada, pasti. iya.
Skalanya sekarang komunikasi itu bentuknya udah bagus atau enggak? Kalau skala 1 sampai 10 tuh bagus banget lah, udah nggak ada perasaan kesel apa-apa ya. Ini ada di mana nih skalanya? 1 tuh masih malas Ya, masih banget kalau- gitu. kalau- 5 ya oke lah gitu. Kita kan sekarang banyak kan ngomongin urusan anak-anak, apalagi anak-anak lagi sibuk banget segala macam kan, sekolah online, ada yang homeschooling, pergi kemana-mana. Komunikasi 10 sih buat anak-anak pastinya. Buat anak-anak. Semuanya ya, Langsung atau lewat perantara nih kamu? semuanya. Sama aja. Semua lewat perantara. Iya. Yang penting Enggak, lewat Dena juga sama aja. lewat ini. Jadi menurut kamu 10 kalau soal 10. anak-anak ya. Kalau soal rumah, nah itu katanya rumah masih belum beres nih. Rumah udah beres. Udah beres. Makanya itu. Jadi aneh gimana bisa banget. tinggal bareng? Oh, maksudnya? Kan kamu masih tinggal bareng katanya. Oh, rumah iya, kan rumah itu milik pribadi. Oh, terus rencana ke depan? Udah kita omongin, itu udah diomongin. Nanti udah diomongin dan udah sepakat. Dijual. Udah. Sebelum ada kejadian seperti ini udah diomongin. Udah diomongin. Iya, Oke. udah sepakat itu. Oke, baik. Ya, Q&A sekarang kita tanya. Ini pertanyaan dari netizen. Konsultasi ke Ijong. Ijong, Mas Ijong. Ganti pertanyaan yang kedua. Yang kedua. Mas Ijong, aku punya pacar tapi dia orangnya diem aja kalau ada masalah. Aku harus gimana ngadepin pacar aku yang kayak gitu? Diem aja orangnya. Tapi kalau kesel dia ngambek. Harus gimana? Kayaknya harus dicecer terus deh kayaknya. Harus dicecer terus. Iya, ditanyain kenapa kok diem gitu. Ayo dong jawab aku gitu. Kadang-kadang orang pendiam harus ditanyain terus. Oh gitu. Nggak jadi kesel dia kalau Enggak sih. Enggak. Aku dulu ya pendiam. kamu Jadi harus ditanyain kenapa gitu. harus ditanya. Emang suka gitu ya kalau Iya, pendiam tuh kayak harus gitu. ditanya. Ada Kayaknya apa sih ya. Cara nanyanya gimana yang enak? Pakai kasih sayang dong harusnya. Nggak boleh dicecer. Oh, nggak boleh Iya, dipojokkan gitu nggak ya? boleh pojokin juga benar. Ada apa sih gitu ya? Iya. Harus pakai tone down. Harus Oke, pakai next tone yang down. berikut. Pertanyaan selanjutnya. Mas Ijong, kunci pernikahan agar selalu harmonis dan jauh dari orang ketiga gimana? Kasih sayang sih harusnya sebenarnya dan nggak fake gitu. Nggak fake. Iya, aku tuh orangnya bukan yang suka menciptakan suasana yang heboh-heboh gitu. Aku bukan orang yang suka menggambar-geborkan gitu. Dan yang pasti bukan orang yang pencitraan. Bukan orang Itu yang satu yang pasti. Nanti juga biar aku bahagia, aku nggak mau sama yang pencitraan gitu aja sih. Jadi bukan untuk ditunjuk-tunjukin tapi the real yang Iya di dong. antara kalian. Iya itu. banget beneran. Jadi kasih sayang itu jangan untuk dipuji orang lain gitu ya, tapi untuk di antara. Apa yang terjadi di dalam di itu dalam. yang dijaga, dibangun, disayangin. Oke, yang berikut satu pertanyaan. Mas Ijong, mau curhat dong gitu. Kenapa sih kalau sudah pisah mantan kita tuh kadang masih suka posesif dan kayak belum bisa move on gitu? Harus gimana nanggepinnya? Setelah berikut jangan kemana-mana. Tetap di Rupi.